Sejak kecil ia sudah dihujani dengan hal-hal yang berbau perekonomian oleh sang ayah. Hingga akhirnya ia duduk di kursi pemerintahan di tahun 2004 menggawangi sektor perdagangan Indonesia. Di akhir masa jabatannya, ia pun masih terus berupaya untuk menuntaskan sejumlah agenda kerja untuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Saya Zivana Leticia, simak Satu Indonesia. Saya sudah berada di kediaman Ibu Mari Elka Pangestu di rumah dinasnya di Bilangan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dan sudah ada Ibu Mari Elka Pangestu bersama saya di hari ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Zizi. Bu Mari, sekarang kan masa jabatan Ibu bisa dibilang hampir berakhir, 2014 ini. Keadaannya yang terakhir seperti apa sih, Bu? Kalau untuk ekonomi kreatif dan pariwisata sih sebetulnya dalam keadaan yang baik ya kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat pariwisata pertumbuhannya untuk Wisman itu double digit lah ya, sekitar 10%. Dan itu bagus ya kalau dibandingkan dengan periode-periode yang lalu. Dalam negerinya apalagi gitu ya, perjalanan wisnus atau domestic tourism itu meningkat. Jadi ini berita baik dan ekonomi kreatif juga bergeliat ya. Misalnya tahun lalu pertumbuhan seluruhan dari ekonomi kreatif itu 5,78% atau sedikit di atas pertumbuhan nasional. Dan ada beberapa sektor yang pertumbuhannya 8-9%. Kalau misalnya ngomongin ekonomi kreatif, saya jadi ingat kan sekarang lagi banyak marak lagu anak-anak. Zaman sekarang anak-anak kayaknya kreatif, tapi tidak terlalu mengedepankan lagu tradisional. Menurut Ibu gimana? Ya, ini memang salah satu keprihatinan kita, sehingga kita ingin mengembalikan lagu-lagu tradisional anak-anak, tapi mungkin bisa istilahnya dibuat dengan arrangement baru gitu ya, biar lebih menarik. Itu pertama. Kedua, mendorong penciptaan lagu yang khusus untuk anak-anak. Karena apa yang kita lihat banyak anak-anak yang ikut lomba nyanyi atau bernyanyi, tapi yang dinyanyikan lagu dewasa, ya, bukan lagu anak-anak. Nah ini yang menjadi salah satu concern kita. Kita sudah 2 tahun berturut-turut melakukan festival lagu anak. Sebenarnya itu kompetisi untuk mendorong pencipta lagu anak. Tapi kalau dari pemerintah sendiri ada kebijakan tertentu tentang hal ini nggak sih, Bu? Mungkin untuk di sekolah atau lembaga lain? Mungkin tidak kebijakan ya, tapi lebih kepada himbauan dan mendorong kan. Intinya kalau lagu itu bagus, menarik dan bisa disukai oleh anak-anak ya dengan kata-kata yang sederhana, dengan beat atau tune yang catchy. Nah itu kan dengan sendirinya anak-anak itu akan suka. Kita hanya bisa mungkin harus bekerja sama dengan Dikbud ya untuk mereka bisa memasukkan itu di sekolah-sekolah. Kalau misalnya ngomongin produk kreatif, Bu, sebetulnya dari Indonesia sendiri yang paling diunggulkan apa sih? 3 yang besar itu adalah fashion atau mode, kuliner, dan kerajinan atau kriya ya, itu 3 yang besar yang pasar dalam negerinya besar dan kita sudah istilahnya sudah berkembang dengan pesat. Di luar itu yang pertumbuhannya tinggi dan kita melihat potensinya juga besar itu adalah film, musik dan semua yang berbasis IT. Jadi digital content itu bisa games, bisa animasi, bisa juga mobile applications online. Nah itu juga karena itu pertumbuhannya luar biasa dan sekali lagi market dalam negerinya besar. Juga seni pertunjukan dan seni rupa itu menurut hemat kami juga sangat berpotensi karena warisan budaya kita yang demikian kayanya ya. Betul. Jadi tidak hanya yang tradisional. Mari Elka Pangestu adalah sosok di balik lahirnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Indonesia. Sejak dibentuk pada 19 Oktober 2011, industri kreatif dalam negeri bak mendapat angin segar. Tahun 2013, sektor ekonomi kreatif menyumbang 7% terhadap produk domestik bruto nasional. Di dalamnya terdapat 15 cabang industri potensial, termasuk kuliner. Tak bisa dipungkiri, kuliner Nusantara memang sangat kaya. Mulai aneka racikan nasi yang menjadi panganan utama masyarakat Indonesia, ragam kue, olahan sayur serta lauknya, hingga aneka minuman khas. Jadi banyak kreativitas makanan tradisi Indonesia yang bisa mendorong ke depan
Indonesia akan bisa menjadi satu bangsa besar, itu yang pasti, dan saya itu yakin benar. Kedua, bisa dikagumi oleh banyak negara atas kulinernya karena spice-nya memang ada di Indonesia. Sepanjang tahun 2013, kreasi di bidang boga berhasil menyumbang 33% terhadap total produk domestik bruto industri kreatif. Meski demikian, kuliner Indonesia masih belum memikat lidah warga asing secara luas. Kita kalah dalam arti menginternasionalkan. Ya, kita soalnya terlalu diem. Contoh aja ya, 3 tahun yang lalu rendang Indonesia itu dipilih oleh CNN Go sebagai the most delectable food ya kan, di dunia. Tapi kalau kita bertanya, nah kita kok untung banget ya? Kita nggak lakukan apa-apa, nggak mempromosikan apa-apa kan tentang rendang, tiba-tiba kita dipilih. Nah, apalagi kalau kita melakukan sesuatu. Berbeda nasib dengan kuliner. Cabang ekonomi kreatif lain seperti permainan interaktif masih mengenyam atensi terbatas. Padahal perputaran uang di pasar permainan interaktif dalam negeri setahunnya mencapai 400 miliar dolar Amerika atau setara 4,7 triliun rupiah. Dari pencapaian tersebut hanya segelintir karya anak negeri yang unjuk gigi, yaitu sekitar 0,3%. Bagi para pelaku industri ini, minimnya data konsumen game di tanah air menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan game buatan lokal. Kita kesulitan sama analisis pasarnya. Kalau di luar sana kita mau cari data tentang market di US gitu misalnya, itu gampang, kita tinggal beli datanya kita dapat. Tapi kalau untuk Indonesia itu nggak ada, jadi nggak jelas gitu. Kita mau targetin market seperti apa, saya harus kemana gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi itu yang sulit. Game buatan Indonesia yang berhasil dilirik pasar dalam negeri diantaranya Faunia Pow. Sejak dirilis tahun 2012, ada hampir 100.000 orang yang telah mengunduhnya. Berupaya mengikuti jejak Faunia Pow, sejumlah kreator game di ibu kota tengah mempersiapkan game baru berjudul Vandaria. Berisi petualangan fantasi, game ini rencananya akan diluncurkan akhir tahun nanti di beberapa negara Asia Tenggara. Industri kreatif yang juga tak kalah menampakkan eksistensinya adalah sektor animasi. Meski animator Indonesia baru terpusat di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, serta Malang, karya mereka patut disandingkan dengan animasi luar negeri. Film kartun berjudul Kukur Rock You salah satunya. Berkisah tentang seekor ayam yang punya cita-cita menjadi rocker piawai di kandang lain. Rencananya film ini akan dirilis pada akhir tahun 2014. Tadi kan Ibu Mari sempat menyinggung soal ada kompetisi. Sebetulnya caranya gimana sih Bu? Misalnya kan di Indonesia ini banyak sekali orang kreatif, tapi mungkin tidak semuanya punya akses atau punya modal untuk bisa menyalurkan bakatnya gitu. Ada bantuan nggak dari pemerintah atau untuk mendorong mengeksploitasi ide-ide kreatif itu? Ya, kita banyak program ya, tapi sekarang kita sedang mencoba mengidentifikasi apa sih kendala yang dihadapi oleh orang-orang kreatif. Ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi oleh semuanya ya. Itu salah satunya, akses ke pasar ataupun akses ke informasi. Benar. Nah itu dengan kita ada portal indonesiakreatif.net, itu ceritanya adalah semua informasi mengenai kegiatan ekonomi kreatif itu harusnya berada di portal itu. Dan termasuk juga kalau kita ingin showcasing ya, kita ingin menceritakan apa yang kita lakukan ataupun produk atau jasa yang kita hasilkan. Indonesiakreatif.net ya? Ya. Kalau untuk masyarakat yang di daerah yang mungkin mereka nggak punya akses internet, itu gimana Bu untuk supaya mereka semua juga bisa mengakses itu? Sekarang sih rata-rata dengan melalui handphone ya sudah bisa. Tapi kita juga harus bekerja sama dan mendorong pemerintah daerah ya. Jadi sekarang kelihatannya sudah menjadi agak ngetren sih kalau saya bilang. Bagaimana menciptakan pusat-pusat kreatif di dalam kota kita atau di daerah kita. Jadi ada konsep kota kreatif yang memang berdasarkan UNESCO itu ada konsep kota kreatif. Ya, apa yang ada di dalam suatu kota sehingga bisa menciptakan orang untuk kreatif. Ya, emang kalau sampai sekarang kota yang kreatif tuh apa aja sih Bu kalau di Indonesia? Saya taunya Bandung.
Bandung, mungkin Jogja, Bali. Oh, Bali. Ya, itu mungkin 3 yang istilahnya sudah mantap ya. Dan kita memang di dalam rencana dan pengembangan ekonomi kreatif, kita juga mentargetkan untuk meningkatkan sebanyak 2 kali lipat. Ngomong-ngomong soal free wifi dan dunia digital nih Bu, sebetulnya menurut Bu Mari sendiri seberapa penting sih sekarang mungkin untuk Kementerian Pariwisata sendiri memanfaatkan momen Indonesia yang sedang digandrungi era digital ini? Sangat, dan kita harus bisa istilahnya memanfaatkan era digital ini untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Era digital ini juga kira-kira aplikasi digital dan segala industri kreatif yang berbasis IT, aplikasinya itu 75% tuh di di traditional industry. Jadi membuat sektor lain menjadi lebih efisien, seperti travel. Ya. Kita sekarang tidak harus datang ke travel agent kan. Kita bisa research online, kita bisa book online, tiket pesawat pun kita bisa booking semuanya online, check-in pun bisa online gitu ya. Tapi ada datanya nggak sih Bu, sebetulnya berapa banyak pengguna internet terutama untuk penggunaan seperti tadi, misalnya pesan pesawat lah atau hotel yang berhubungan dengan pariwisata? Masih kecil sih ya, kalau kita bilang yang disebut e-commerce, itu estimasinya, ini emang sesuatu hal yang tidak mudah diukur, tapi kalau saya tanya-tanya kepada teman-teman yang bergerak di bidang ini, estimasinya itu baru 0,1 sampai dengan 5% yang dilakukan online ya. Tapi ini baru mulai sih ya di Indonesia, jadi potensi untuk tumbuhnya itu luar biasa. Itu berarti tadi dari kota besar aja ya Bu, banyak kan ya? Nggak juga. Oh, nggak juga? Sebagai contoh saja ya, saya pergi ke suatu acara fashion online, katanya mereka yang salah satu yang terbesar. Dan mereka itu ya memang market terbesarnya masih di Jawa, tapi mereka deliver ke Papua, ke luar daerah, dan ada di mana-mana. Dan ini ya power daripada internet ya. Dan saya punya satu cerita yang menarik. Tahun lalu saya ke Nigeria, kunjungan kerja, dan saya ketemu dengan seorang wartawati yang saya lihat busananya bagus gitu ya. Terus ya basa-basi kita komplimen, oh baju kamu bagus ya, kamu sangat modis gitu. Oh ya, saya belanja semua barang ini dari Indonesia. Oh ya? Kaget kan kita, orang Nigeria belanja di Indonesia, gimana caranya gitu ya. Oh saya beli ini dari Facebook. Saya ada teman toko Facebook, online gitu toko ya? online gitu. Dan dia sudah melakukan itu selama 1 tahun, dan dia bilang pertama bagus barangnya, murah, jadi affordable. Itu sebagai contoh saja. Ya. Jadi unlimited gitu ya, tak terhingga gitu kemungkinan yang potensi yang bisa berkembang. Kalau kerjasama dengan Korea Selatan ini, apa nggak nanti makin anak Indonesia makin menggilai budaya sana gitu Bu? Enggak lah ya, kita harus lebih percaya diri. Ibu Mari, ini kita bergeser sedikit pertanyaannya. Katanya Ibu Mari sekarang saat ini memang sangat memfokuskan kepada negeri Tiongkok dan juga memberi kemudahan-kemudahan untuk kredit atau ekspor impor itu. Apa memang benar begitu? Apa ada alasan lain di balik itu? Enggak, kita memfokuskan dan memprioritaskan untuk promosi intensif ke Tiongkok. Karena memang itu sekarang saat ini sejak 2 tahun yang lalu mereka menjadi pasar pariwisata terbesar di dunia, ya, dengan hampir 90 juta lebih kunjungan keluar. Jadi orang Tiongkok yang melakukan perjalanan keluar, dan pengeluaran sekitar 106 miliar dolar ya, ini tahun lalu. Kita masih di bawah 1 juta. Tahun lalu 750.000 saja pengunjung dari Tiongkok yang datang ke Indonesia, dibanding dengan 3 juta yang ke Thailand, 2 juta yang ke Malaysia. Bahkan Kambodia aja juga sudah hampir 2 juta. Jadi kalau tahun lalu 750.000, tahun ini targetnya berapa Ibu? Ya mudah-mudahan bisa mendekati 1 juta ya. Mendekati 1 juta? Mendekati 1 juta. Saya nggak berani prediksi apakah bisa sampai 1 juta atau tidak. Tapi kita minimal 900.000 sampai 1 juta lah ya. Untuk di tahun ini aja ya? Untuk di tahun ini ya. Oke. Kalau misalnya kita berbicara mengenai Tiongkok, ini terkenal dengan barang-barangnya yang juga murah gitu ya. Karena tenaga manusia juga murah. Sebetulnya kalau keunggulan dari produknya sendiri Bu dibandingkan Indonesia,
kalah nggak sih dengan produk-produk kualitas dari Tiongkok sendiri? Kalau menurut saya, kalau istilahnya produk yang murah yang diproduksi dengan massal, memang mereka punya keunggulan karena mereka negara besar, jadi skala apapun produksinya itu besar ya, sehingga bisa menekan biaya dan dengan itu harganya murah. Seperti umumnya garment yang murah, ataupun produk-produk plastik, consumer product. Tapi kalau begitu kita bicara industri kreatif, sebetulnya kita sangat bisa bersaing. Karena misalnya film ataupun lagu ya, orang Indonesia masih punya preference untuk produk yang dihasilkan untuk pasar dalam negeri sendiri. Fashion juga sama, misalnya busana muslim. Ya, Indonesia ini benar-benar lagi naik daun untuk busana muslim, dan pasar dalam negerinya juga luar biasa banyak ya. Bu, kalau misalnya yang perjanjian kesepahaman antara Korsel yang tahun 2012 lalu itu gimana? Sampai sekarang masih berlanjut dengan baik kah? Ya, kita sedang mencoba menelusuri bagaimana kita bisa melakukan kerjasama, termasuk bagaimana kita bisa melakukan produksi bersama, ya, terutama film nih yang lagi agak gencar. Kalau kerjasama dengan Korea Selatan ini, apa nggak nanti makin anak Indonesia makin menggilai budaya sana gitu, Bu? Enggak lah ya, kita harus lebih percaya diri. Mungkin tidak ada salahnya kita belajar ya, bagaimana sih mereka bisa berhasil menciptakan sesuatu seperti K-pop. Itu bukan hal yang terjadi dalam waktu yang sebentar gitu ya. Ini suatu proses yang sudah berjalan 10-15 tahun yang lalu. Tapi yang saya lihat yang mungkin kita bisa belajar dari mereka adalah kegigihan mereka untuk berlatih sampai dengan mereka itu perfect gitu ya. Dan mereka dibayar untuk latihan gitu. Ada kalau di sini keluhan yang ini saya hanya menyampaikan keluhan dari teman-teman di seni pertunjukan dan teman-teman para artis. Kita di sini tidak di-appreciate. Bakal bisa maju sih, tapi itu tergantung sama pemerintahnya juga, jadi harus ada sinergi. Seni Indonesia bisa lebih berkembang di dalam dunia industri. Prospek seni Indonesia ke depannya itu akan cerah sekali, mengingat sekarang dunia seni itu lebih banyak diminati. Indonesia butuh banyak banget pusat seni untuk bisa mengembangkan. Menurut gue bakal berkembang banget sih untuk ke depannya. Gue masih belum berani jamin kalau ke depannya Indonesia bakal maju di bidang seni. Kayaknya prospek pekerja seni di Indonesia sih akan lebih maju sih ke depannya. Keseniannya nggak akan maju jauh dan akan tetap rekreatif. Dan ya kita akan berkutat di situ aja selama perutnya masih banyak yang lapar. Kelemahan seniman di Indonesia menurut gue mereka jarang banget come up sama something original. Kadang-kadang suka ngejiplak supaya mereka kayak disukain sama penikmat seni gitu. Untuk nada-nadanya masih lebih ciplak sana, ciplak sini gitu. Masih banyak yang belum bisa kompromi antara idealisme dan pasar gitu. Maksudnya mungkin pasar maunya apa, sedangkan idealisme mereka kayak gimana. Kurang diapresiasi. Dari sisi masyarakatnya kurang mendukung, masih menganggap remeh dunia seni. Masih baik yang terlalu monoton dengan cara-cara yang lama. Dari baik penjualannya maupun bagaimana produksinya. Dari kementeriannya juga kayak kurang diangkat pekerja-pekerjanya, kurang dipublis gitu. Belum benar-benar yang bisa dibisnisin kayak di Korea gitu misalnya. Kalau orang nyanyi, orang nari gitu kan, itu udah bisa dibisnisin, dan ketika profesional banget, itu tuh bisa sangat-sangat menghasilkan gitu. Ibu, kita balik lagi ke pariwisata nih selain dari ekonomi kreatif. Katanya Ibu sekarang sedang mengunggulkan ada 16 destinasi utama yang akan lebih utama untuk dipasarkan. Kenapa hanya 16 itu, Bu? Bukan Indonesia ini banyak sekali tempat yang bagus-bagus gitu. Target akhirnya sih 88. Ini sesuai dengan undang-undang sebenarnya. Jadi 88 itu ya boleh dikatakan seluruh Indonesia ya. 88 kawasan strategis pariwisata nasional yang harus kita kembangkan sampai dengan 2025. Jadi untuk mudahnya dan memprioritaskan kegiatan kita selama 3 tahun terakhir ini, saya fokuskan ke 16. Ya, dan memilih 16 itu juga ada basisnya. Tentunya pertama adalah program pemerintah sendiri, MP3EI, yang memprioritaskan beberapa daerah di mana koridor 5 istilahnya, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur itu adalah koridor pariwisata, gerbang pariwisata. Dan kemudian kita milih beberapa yang
tidak memerlukan pembangunan infrastruktur yang baru untuk bisa diakses. Seperti di mana itu, Bu? Seperti Borobudur dan sekitarnya, yaitu ya Jogja dan sekitarnya, Bromo, kemudian Danau Toba. Ya. Jadi yang sudah eksis tapi harus kita dorong gitu ya. Pariwisata Indonesia terus bergaung. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman yang berkunjung ke Indonesia menjadi parameternya. Data terakhir menyebutkan periode Januari hingga Mei 2014 Indonesia telah didatangi sekitar 3,7 juta Wisman. Angka ini naik sekitar 10% dibanding tahun 2013 periode yang sama. Bulan Januari 2014 misalkan dibandingkan dengan Januari 2013 itu terjadi kenaikan hampir 23%. Artinya setiap bulan dalam tahun 2014 ini sampai dengan Mei dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu itu peningkatannya cukup besar loh ya. Artinya selama tahun 2014 itu menunjukkan tren yang dalam bulan yang sudah kita survei ya sampai dengan bulan Mei menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2013. Satu hal perlu dicatat. Citra pariwisata Indonesia yang sejak dahulu begitu identik dengan Pulau Bali kini mulai terdiversifikasi. Alhasil, gerbang masuk wisatawan asing tak lagi melulu ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ya tentunya itu berpengaruh juga dengan objek wisata yang mereka kunjungi. Ini sudah ada kecenderungan meningkat di luar Bali itu, di luar Ngurah Rai ya. Jadi Batam tentu juga tinggi, kemudian juga Sumatera Utara juga cukup tinggi, Jawa Tengah, Jawa Timur juga cukup berkembang cukup bagus juga. Wisatawan mancanegara merupakan salah satu sumber utama devisa Indonesia. Badan Pusat Statistik tahun lalu mencatat, dengan rata-rata tinggal selama 1 pekan di Indonesia, seorang wisatawan asing bisa menghabiskan $1.150 Amerika atau sekitar 13,3 juta rupiah per kunjungan. Secara akumulatif, penerimaan devisa dari turis mancanegara ini mencapai $10,1 miliar Amerika, setara 118 triliun rupiah. Guna menggiring lebih banyak pelancong dari luar negeri, berbagai strategi diterapkan. Di antaranya, mengganti logo Visit Indonesia dengan Wonderful Indonesia di badan pesawat Garuda Indonesia. Dulu kan kita tahun 2008 kita pakai Visit Indonesia Year ya. Sekarang pakai Wonderful. Paling tidak Indonesia dikenal lah. Juga dari Tiongkok ya, lalu dari Australia itu meningkatnya double digit semuanya ya, cukup bagus. Hampir 17%-an lah ya. Hanya kita kan, ini kan bukan hanya Garuda, ada juga airline-airline lain ya. Selain itu, Kemenparekraf di bawah pimpinan Mari Elka Pangestu telah menetapkan 16 destinasi pariwisata ke dalam prioritas pengembangan. Seperti Pulau Komodo, Danau Toba, Gunung Bromo, Wakatobi, Raja Ampat, Tanjung Puting, hingga Kepulauan Seribu. Namun beberapa kendala masih kerap mendera, semisal masalah kesiapan infrastruktur, terbatasnya kapasitas penerbangan menuju Indonesia, hingga kurangnya tenaga ahli untuk mengelola manajemen kepariwisataan. Sementara hal yang paling mendesak adalah perihal keberpihakan pemerintah. Jadi di sini pemerintah masih menganggap turisme itu bisa jalan sendiri. Lihat aja budget untuk Departemen Turisme itu kan kecil banget. Kita menghasilkan devisa untuk negara nih ya. Dari Wisman saja itu kan $10 juta. Domestik itu hitungannya kira-kira tadi saya bilang 253 kali aja 700, kan kira-kira 150 T. Jadi kalau di total general 260 T. Itu belum termasuk multiplier efek loh. Itu baru apa yang kita dapat dari kantong turis kan. Terkait hal ini tak ada salahnya jika pemerintah Indonesia berkaca pada pengalaman negara lain dalam mengelola pariwisatanya. Singkirkan dulu Eropa atau Amerika dari daftar rujukan, karena negara-negara sejawat di Asia Tenggara juga bisa menjadi wadah introspeksi. Sebagai ilustrasi, saat restoran-restoran Thailand dan Vietnam berhasil mendunia, kenapa restoran Indonesia tidak?
Kalau misalnya untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah itu, Bu, kan perlu dana juga. Sulit nggak sih menarik investor untuk mempercayakan uangnya untuk ada di situ? Sebetulnya ini kayak telur dan ayam ya. Umumnya pemerintah harus masuk dulu untuk membangun apakah itu bandara udara, jalan ataupun basic infrastructure. Baru investor akan mulai tertarik ya. Atau kita harus paralel gitu ya. Menyampaikan rencana pemerintah dan pada saat yang bersamaan menarik investor. Seperti yang kita lakukan untuk Lombok ya. Mandalika itu direncanakan menjadi kawasan khusus, kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata. Selain yang di daerah Bali dan Lombok, kalau untuk daerah Sumatera mungkin yang difokusin di mana? Kalau Sumatera, Danau Toba, ya, Pulau Samosir, Danau Toba dan sekitarnya itu memang suatu area yang indah. Kalau untuk timur yang lainnya, tentunya Flores, Labuan Bajo dan seluruh Flores, Wakatobi. Itu juga dan kalau kita bicara Sulawesi ada Toraja di selatan, di utara tentunya Bunaken dan Manado, daerah Manado ya. Saya agak tidak suka berolahraga di dalam ruangan gitu, di gym nggak suka. Saya lebih suka di udara, di luar gitu ya. Dan kemudian diving tentunya, jadi banyak variasinya lah. Kalau diving favorit spotnya di mana, Bu? Aduh, harus Raja Ampat ya. Dari kediaman Ibu Maria Eka Pangestu di Jalan Widya Chandra, sekarang kita sudah berada di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, di mana di sini juga merupakan tempat kegiatan Ibu Maria Eka Pangestu lainnya, yaitu sebagai dosen tetap. Bu Mari, kalau kita ngobrolin sedikit masa lalunya Bu Mari ini, kan Bu Mari ini besar di Australia, dari umur 9 tahun ya Bu di sana? Iya. Umur 9 tahun di sana, terus apa sih yang Bu Mari rasakan karakter yang paling kuat terbawa dari didikan hidup di luar? Ya, saya dari kecil di luar karena ayah saya bekerja di luar, jadi masih ikut keluarga lah ya. Tapi tetap kalau kita tinggal di luar negeri itu ya pertama kita mendapat sistem pendidikan yang berbeda dengan apa yang kita alami waktu di Indonesia, di mana saya masih ingat sekali mereka sangat mendorong kreativitas kita gitu ya. Dan bagaimana memajukan, jadi dalam satu kelas itu bagaimana anak dimajukan kalau memang dia misalnya baca gitu, ada sistem baca, kita kalau suka baca kita bisa ngambil terus gitu. Tapi kalau anaknya nggak suka baca ya dia nggak usah ngambil pelajaran itu. Dan di dalam kelas itu kita tinggal ngambil buku yang kita inginkan, terus dia ada level-levelnya gitu, pakai warna gitu. Saya lihat itu sistem yang cukup bagus ya di dalam mengembangkan potensi keseluruhan dari satu anak. Dan kita pasti diajarkan mandiri lah ya. Karena tentunya di sana kita semuanya harus kita kerjakan sendiri. Juga kerja ya, kerja dari kecil itu juga suatu nilai yang dilakukan juga di sana. Bu Mari juga kerja juga waktu di kerja di supermarket misalnya ya kan, teman-teman saya semuanya kerja ya. Jumat malam, Sabtu pagi kita kerja di supermarket. Iya. Jadi itu untuk dapat uang tambahan gitu ya, uang saku tambahan gitu ya. Dan itu kebawa sampai sekarang, Bu? Iya, dalam arti kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan kita ada dimanapun gitu kan. Jadi saya merasa dengan semua pengalaman itu, saya ditaruh dimanapun saya bisa survive, gitu bisa beradaptasi dan mengambil yang positif dari semua yang ada. Kalau biasanya mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu nggak mau pulang, Bu. Biasanya mereka mau stay di sana, mau kerja di sana. Kenapa Bu Mari memutuskan untuk balik ke Indonesia? Awalnya saya juga agak tidak percaya diri bisa pulang gitu ya, karena sudah agak lama berada di luar negeri. Takut tidak bisa menyesuaikan kembali ke Indonesia. Tapi ayah saya tuh sangat nasionalis. Ya, memang ayah saya pernah bekerja beberapa tahun di luar negeri, tapi akhirnya juga nggak betah di luar negeri karena panggilan pulang ya. Jadi beliau juga kembali pulang ke Indonesia. Waktu saya hampir selesai itu saya menyampaikan ke ayah saya mau coba kerja di luar negeri dulu gitu ya. Terus antara lain Bank Dunia. Di luar dugaan saya, ayah saya marah-marah. Ngapain kamu kerja bantuin negara lain? Pulang, bantuin negara kamu sendiri. Ya, kita berargumentasi lah ya. Terus akhirnya kita bikin deal. Oke, kamu
pulang dulu, coba. Kalau dalam setahun kamu nggak betah, kamu boleh Balik lagi. Oke, jadi deal kan. Tapi ternyata ya ayah saya benar juga. Jadi waktu saya sudah pulang, saya mulai bekerja di Indonesia, ya ternyata apa yang saya temukan di Indonesia demikian menariknya ya. Oke. Dan Ibu ini adalah perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar doktor ekonomi. Saya nggak pernah, maksudnya melakukan studi saya itu bukan dengan tujuan Yang tersebut. target itu gitu ya. Hanya waktu pulang baru sadar gitu loh. Baru pulang dengan menyandang S3 itu baru sadar bahwa itu memang menjadi langka. Sebetulnya awal-awalnya saya waktu sekolah tidak pernah mengambil mata pelajaran ekonomi. Saya fokus kepada matematika dan sains karena saya ingin mengambil kuliah kedokteran. Jadi tujuannya itu sebetulnya kedokteran. Tapi begitu diterima di kedokteran di Australia, mikir-mikir ya, saya kuat nggak nih ya mental dan fisiknya. Akhirnya saya di tingkat pertama ngambil sains dan matematika, memang itu requirement untuk kedokteran. Tapi saya juga ngambil mata kuliah ekonomi. Jadi karena masih ragu gitu ya. Terus akhirnya oh ya ternyata ekonomi menarik ya. Jadi akhirnya terjerumus ke ekonomi gitu ya. Jadi ekonomi, akuntansi, dan di tingkat 3 saya mengambil mata kuliah economic development, ekonomi pembangunan. Nah disitulah mulai berubah total. Mari Elka Pangestu merupakan wanita Indonesia keturunan Tionghoa pertama yang didaulat menjadi menteri di Indonesia. Hampir genap 1 dekade, ia tercatat dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2. Jebolan Australian National University ini mengawali kiprah di pemerintahan selaku Menteri Perdagangan tahun 2004. Di penghujung 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle. Mari termasuk di antaranya, diposisikan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mari juga menjadi kandidat Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia di Jenewa, Swiss. Lantaran tenggelam dalam segudang aktivitas, perkara membagi waktu antara keluarga dan tugas negara menjadi sedikit pelik. Dia orang sibuk, ya, dan selalu mencari keseimbangan antara keluarga dan tugas-tugas dia. Sebelum jadi menteri pun dia sibuk sekali di banyak lembaga riset ya, di Bank Dunia dan segalanya. Jadi dia selalu sibuk. Jadi menteri lebih sibuk lagi karena tanggung jawabnya banyak sekali. Dan waktu jadi menteri pun anak-anak masih kecil, ya, baru umur 8, 11 tahun. Jadi saya juga harus mencari keseimbangan antara anak-anak, istri, dan pekerjaan. Ya kita tentu saja mengharap ibu bisa banyak waktu istirahat bagi dia diri sendiri juga. Cukup istirahat, menjaga keseimbangan dalam kehidupan itu. Meski demikian, ibu 2 putra ini selalu berusaha menyisihkan waktu untuk buah hatinya. Ia pun tak segan menegur jika nilai pelajaran mereka kurang memuaskan. Yang paling kurang sih udah waktunya bersama. Tapi ya dia masih pulang, bisa bantu bikin PR gitu. Masih ada koneksi. Banyak sih kalau if I do bad at school ya omel banget. Kalau dapat kerjaan yang nggak bagus, dapat C kelas, ya dia bilang you don't work hard enough, you have to really work harder next time, and no TV, apa aja. Punya sederet kesibukan bukan berarti Mari tak mempedulikan kebugaran tubuh. Jika sulit melampiaskan kecintaannya menyelam, yoga di pagi hari menjadi pilihan olahraga lainnya. Sementara kecerdasan Mari di bidang akademisi rupanya berhasil memikat hati Adi Harsono. Mereka pun telah mengikat janji bersama selama hampir 25 tahun terakhir. Kok bisa dapat sekolah di Amerika dan di universitas yang bagus gitu. Dan saya kagum pada itu. Ada kesan saya yang pertama adalah kagum bahwa ada orang Indonesia, seorang perempuan yang begitu tekun dengan ilmu, begitu tekun dengan riset di bidang
ekonomi. Dan itu kan ya, universitasnya ada hubungan sama pertanian. Selain sibuk sebagai menteri, Mari masih menyempatkan diri untuk mengajar. Mari rutin menularkan ilmu ke mahasiswanya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Selain mengajar mata kuliah ekonomi internasional, Mari juga kerap menjadi penguji sidang tugas akhir, mulai tingkat sarjana hingga pasca sarjana. Sosoknya yang membumi menuai apresiasi dari sejumlah kolega. Saya sangat apresiatif dengan beliau ketika di lingkungan kampus ya, bisa melepaskan atribut dia sebagai seorang menteri gitu, dan dia bisa berubah menjadi seorang akademisi. Itu yang saya suka dari beliau. Dan beliau juga suka dengan hal yang inovatif. Artinya riset-riset yang inovatif, riset-riset yang kreatif, isu-isu yang nggak konvensional, itu yang saya suka dari beliau. Adalah tanggung jawab besar bagi seorang Mari Elka Pangestu dalam membangun keluarga dan institusi negara secara bersamaan. Meski sulit, Mari yakin keduanya mampu berjalan selaras. Berbicara soal ayah nih Bu Mari, Bapak Panglaikim ini kan juga terkenal sebagai seorang pakar ekonom. Apakah memang waktu itu mengambil ekonomi karena ketidaksengajaan itu coba-coba atau emang ada dorongan dari ayah? Saya rasa ayah saya berusaha keras untuk tidak mempengaruhi anak-anaknya untuk mengambil ekonominya. Seperti saya pun sekarang juga seperti itu. Tapi waktu saya mungkin akhirnya memilih ekonomi, mungkin dia mengucap dalam hatinya alhamdulillah gitu ya. Akhirnya. Jadi dia tidak pernah mencoba mempengaruhi ke arah itu. Walaupun tentunya di dalam pembicaraan sehari-hari pasti kita secara tidak sadar kita pasti mendapat masukan-masukan dan ya, pembicaraan di meja makan, ataupun saya sering ikut dampingi ayah saya ketemu teman-temannya. Nilai yang lain dari ayah saya, walaupun ayah saya pada dasarnya sangat tradisional ya, tapi dalam hal gender dia sangat modern. Oh ya, itu misalnya? Yang paradoks ya kalau menurut saya. Saya satu-satunya anak perempuan, tapi dia tidak pernah membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi sama, disuruh bersaing, suruh berkompetisi. Jadi sama. Didikannya keras juga dong kalau untuk Bu Mari yang perempuan. Dia tetap ada, karena kita anak perempuan, kalau dari segi kenakalan, kalau kita nakal sanksi kepada kita lebih ringan daripada kalau laki-laki kakak saya. Kalau dari sosok ibu sendiri apa yang nilai? Kalau ibu saya juga sama lah ya, mungkin pendidikan zaman Belanda dulu gitu ya. Jadi pokoknya harus belajar dengan baik dan menghemat. Menghemat? Iya. Apa memang anak-anaknya ini dulu suka jajan, suka boros? Jadi kita kan harus mempertanggungjawabkan uang saku kita, dan kalau kita minta sesuatu yang baru harus istilahnya berargumentasi dulu ya. Kenapa kamu perlu komputer baru atau kenapa kamu perlu baju baru? Alasannya ya. Kalau nggak cukup kuat nggak dibeliin. Bagus juga didikannya. Bu Mari ini juga saya temukan hal yang menarik. Bu Mari kan kayaknya setiap harinya jadwalnya sangat padat. Masih sempat nggak sih melaksanakan hobi-hobi? Kalau diving hobi juga Bu? Oh iya, diving hobi. Nah masih sempat nggak sih, hobinya ngapain aja sih Bu biasanya? Saya kalau yang saya sukai tentunya, dan itu juga kaitan dengan bagaimana kita merasa lebih nyaman kerja, itu adalah olahraga. Jadi saya yoga 2 kali seminggu, kemudian saya masih main tenis, main golf, kemudian jalan kaki pagi. Hari Minggu kemarin saya jalan kaki sampai ke Sudirman waktu Car Free Day. Kemudian naik sepeda juga. Jadi kita kombinasi aja biar nggak boring gitu. Saya agak tidak suka berolahraga di dalam ruangan gitu, di gym nggak suka. Saya lebih suka di udara, di luar gitu ya. Dan kemudian diving tentunya, jadi banyak variasinya lah. Kalau diving favorit spotnya di mana Bu? Aduh, harus Raja Ampat ya. Walaupun bagaimana, kalau saya banyak ke banyak tempat, tapi memang ternyata Raja Ampat yang paling indah. Yang paling indah ya. Bu, kalau misalnya Ibu didaulat lagi menjadi menteri, masih mau nggak sih Bu?
tadi kan kalau di UI kita sudah ngobrol-ngobrol soal masa kecilnya Bu Mari. Sekarang saya mau tanya mengenai karirnya Bu Mari. Waktu awal mulai masuk ke kementerian, sebetulnya ada nggak sih terbesit sedikit kekhawatiran? Ya tentunya ya, maksudnya kalau kita berada di luar pemerintahan, kita menjadi pengamat istilahnya. Kita menganalisa, kita mengamati, dan kita memberi rekomendasi. Tapi bukan kita kan yang jalaninnya. Iya, benar. Tapi begitu kita masuk ke pemerintahan, tentunya ada suatu hal yang berubah. Kami dan beberapa teman-teman yang masuk di kabinet pertama di 2004, kita masuk dengan agenda reform. Jadi ada kekhawatiran dalam arti bisa nggak ya saya melakukannya. Oke, kalau misalnya setelah 5 tahun menjabat, lalu di periode berikutnya Ibu pindah untuk menggantikan Pak Jero Wacik. Lalu ada terasa perbedaan nggak? Atau mungkin ada etos kerjanya berbeda dibandingkan di 5 tahun sebelumnya? Serupa, tetapi mungkin kalau di pariwisata dan ekonomi kreatif ada yang berbeda. Kita lebih operasional, karena kita langsung harus melakukan langkah-langkah, dan saya harus membangun kementerian yang baru. Jadi tantangannya banyak dari segi pertama-tama saja untuk orang supaya paham gitu ya, pentingnya ekonomi kreatif, dan alhamdulillah sepertinya 3 tahun ini kita sudah berhasil dengan misi itu. Kemudian ya masih berjuang lagi untuk merangkul komunitas-komunitas industri kreatif atau orang-orang kreatif agar mereka tidak curiga kepada pemerintah, tetapi melihat pemerintah sebagai bagaimana sih peran kita untuk memfasilitasi berkembangnya ekonomi kreatif. Setelah 5 tahun berjalan, kita akhirnya sadar ini modelnya ada yang kurang, yaitu komunitas. Orang kreatifnya sendiri, masyarakat kreatifnya sendiri, dan masyarakat yang harus bisa mengapresiasi orang kreatif, sehingga dia tidak mendownload lagu secara ilegal gitu, atau membeli CD bajakan atau membeli film bajakan, karena dia mengapresiasi, memberi apresiasi. Realita daripada teknologi, realita daripada kesulitan di lapangan untuk 100% mencegah, maka itu business model juga harus dikembangkan agar kita bisa melawan free download, melawan bajak gitu ya, dengan mendapat penghasilan dari sumber lain ya. Misalnya apa yang terjadi sekarang, mungkin free download bisa dikalahkan dengan pembelian online tapi dengan harga yang sangat murah. Pertengahan Juni lalu Ibu baru saja memberikan pembekalan tentang pariwisata dan ekonomi kreatif ke perwakilan Republik Indonesia. Apa sih Bu yang ditekankan? Yang ditekankan adalah bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu luar biasa potensinya untuk Indonesia. Jadi pentingnya secara ekonomi untuk Indonesia. Kedua, karena kita bicara kepada perwakilan kita di luar negeri, mereka yang akan mewakili kita di luar negeri, ini soft power yang luar biasa. Ya, jadi bagaimana kita mempromosi negara kita di luar melalui pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Dan kami memberi bahan promosi 16 destinasi, mohon dibantu mempromosi 16 destinasi dan menceritakan bahwa Indonesia itu tidak hanya Bali. Betul. Beyond Balinya ini harus benar-benar bercerita, dan kita memberi bahan, kita memberi banyak masukan untuk bagaimana bercerita mengenai yang lain dan bagaimana bercerita mengenai wisata minat khusus, diving, sports, dan seterusnya. Ini banyak yang bisa kita dorong. Dan untuk ekonomi kreatifnya, kuliner antara lain, kita punya program 30 iconic kuliner tradisional Indonesia, yang sebetulnya kerjasama juga dengan Kemenlu, Kemendak, Pertanian, dan Perindustrian. Kita ingin mempromosi 30 iconic kuliner ini di semua acara kita. Di antaranya apa tuh Bu dari 30 itu? Ada rendang, ada rendang Padang, dan rendang Padang. Kalau ditanya rendang yang mana? Ayo, ada Payakumbuh, ada mana. Yang penting rendangnya kita juga ada tulisannya rendang Padang. Rendang Padang. Dan resep standardized yang sudah dites oleh para chef. Ada suatu tim besar yang terlibat di dalam menyusun 30 ikonik kuliner ini, termasuk membakukan resepnya dan melakukan testing ya. Oke, Bu, ini berhubungan dengan ekonomi kreatif juga. Baru-baru ini salah satu calon presiden kita, Prabowo Hatta, mengusung salah satu visi misinya adalah mendirikan kampung kreativitas di setiap kota atau kabupaten. Memangnya kalau dari dulu sudah pernah ada belum sih Bu program ini kalau dari Kemenparekraf sendiri? Sudah ada, dalam arti kita dari awal, kalau bisa dibaca di cetak biru kita, kita di dalam tujuan
Ya, ada beberapa target yang harus kita capai sampai dengan 2025. Kita bicara mengenai membangun kota kreatif. Dan kalau kita bicara membangun kota kreatif, dia pasti ada sentra-sentra atau hub atau apapun namanya ya, bisa lain-lain namanya. Tapi yang penting ekonomi kreatif atau industri kreatif itu tendensinya eksistensinya itu secara geografis terkonsentrasi. Ya, dia bisa sentra, bisa hub, bisa aja kampung, namanya lain-lain gitu ya. Dan kita sendiri di kementerian kami mempunyai istilah sentra. Kita mempunyai sentra, mempunyai pusat, dan itu zona itu yang paling besar. Di dalam zona bisa ada beberapa sentra, di dalam sentra ada lagi pusat gitu ya. Tapi dia berkelompok secara geografis gitu ya. Dan itu adalah bagian yang penting dari pengembangan ekonomi kreatif. Gitu ya. Bu, kalau misalnya sementara itu pasangan presiden yang lainnya Jokowi JK ini mereka sempat mengatakan bahwa kalau untuk bidang seni, pertunjukan, video itu malah pemerintah belum memberikan perhatian khusus. Nah, ada sanggahan dari pihak pemerintah nggak, Bu? Enggak, bukan sanggahan, tapi program sudah mulai, banyak sekali yang masih harus dikerjakan. Dan semoga ini bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat dan beberapa kementerian plus pemerintah daerah. Ini memerlukan effort koordinasi yang cukup besar. Dan tentunya ini bukan hanya masalah anggaran, tetapi masalah kebijakan yang berpihak kepada orang-orang kreatif ya. Saya kasih contoh misalnya sebelum kita merevisi Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, itu unsur desain tidak masuk, pokoknya pilih yang termurah gitu ya. Nah terus kemudian kita beberapa kementerian dan kemudian didukung oleh Bappenas juga, kita waktu revisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, kita berhasil untuk memasukkan unsur desain. Jadi sekarang kalau kita membangun gedung pemerintah, kita bisa mengkompetisikan dulu desainnya. Baru tender untuk membangunnya dipisah gitu, untuk mencari yang paling murah gitu kan, paling murah berdasarkan kualitas yang sudah ditentukan oleh desain gitu. Jadi hal-hal seperti itu keberpihakan. Kalau pemerintah saja yang menjadi pembeli dari produk kreatif itu sudah pasar yang luar biasa, tapi harus benar-benar dilaksanakan. Masalahnya sudahkah dilaksanakan? Ya, bisa banyak. Saya waktu mulai dari saya di Kementerian Perdagangan, kalau kita melakukan acara tidak boleh ada buah import, harus buah dalam negeri. Kalau mau kuliner dalam negeri, busana produk dalam negeri, sampai dengan sepatu juga. Jadi ini kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada industri kreatif yang berkembang, itu bisa mendorong pariwisata. Mungkin contoh yang paling saya kasih contoh-contoh saja, film misalnya, ya, dampak Laskar Pelangi terhadap Belitung luar biasa, katanya sampai 1000% itu kenaikan pengunjungnya. Atau film Eat Pray Love, film yang syuting di Bali, ya. Atau musik, event musik seperti Java Jazz, gitu ya, bagaimana itu mendatangkan pengunjung juga dari luar. Jadi banyak event-event kita di dalam negeri yang ataupun orang untuk mencari melihat produk kreatif. Oke, Bu, kalau misalnya Ibu didaulat lagi menjadi menteri, masih mau nggak sih, Bu? Ya, kita berada dimanapun kita pasti akan tetap berbakti kepada negara. Jadi mau atau enggak, Bu? Itu tadi saya sudah jawab kan. Oke, tetap berbakti berarti mau ya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mari ngobrol-ngobrolnya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Satu Indonesia akan terus menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Saksikan setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Zivana Leticia, sampai jumpa.